Halo semuanya, selamat datang kembali di Fra TV Channel. MV atau music video adalah hal yang paling ditunggu oleh para penggemar suatu grup idol ketika biasanya itu akan melakukan comeback. Karena MV ini merupakan bentuk representasi makna yang ada pada lagu tersebut yang mereka visualkan dalam bentuk video berdurasi pendek yang kita biasa sebut dengan MV. Yang mana di dalam MV tersebut setidaknya ada 4 konsep utama yang harus dan mesti ada. Apa sajakah itu? Yang pertama adalah konsep koreo, yang kedua adalah konsep mengenai setup lokasi yang bakalan dipakai atau tema dari MV tersebut nantinya bakalan seperti apa. Dan yang ketiga itu adalah konsep mengenai wardrobe atau fashion yang bakalan digunain atau dipakai oleh para personilnya. Dan yang terakhir dan yang paling penting adalah konsep mengenai teori yang coba diselipkan di dalam MV tersebut nantinya. Karena setelah MV ini rilis, biasanya jiwa detektif dari para penggemar suatu grup idol itu bakalan muncul untuk mulai menganalisa apa sih yang dimaksud dengan teori-teori yang ada pada MV tersebut. Jadi jangan heran nantinya setelah satu MV dari grup kalian itu tayang, pasti bakalan banyak banget para penggemar K-pop akan mengeluarkan teori-teori mengenai MV tersebut. Jadi akan banyaklah detektif analisis teori MV nantinya. Nah, seiring dengan berjalannya waktu dan berkembangnya zaman, menyebabkan makin hari MV ini selalu menunjukkan kualitas yang sangat-sangat berkelas. Mungkin hal tersebut disebabkan karena MV ini digarap dengan betul-betulan niat, bukan hanya sekedar ya udah asal bikin gitu lah ya. Jadi nggak heran kalau misalnya MV yang ada beredar pada saat ini TOP banget gitu konsepnya. Bahkan gak jarang saat ini kita nemuin beberapa MV turut menggunakan atau memakai perkembangan teknologi dengan menggunakan bantuan CGI untuk menunjang proses pembuatan dari MV tersebut. Nah, di video kali ini saya bakalan kasih tahu ke teman-teman semuanya ada 5 MV dengan kualitas konsep yang sangat berkelas dan elegan, yang mana hal tersebut bukan hanya saya pilih berdasarkan pendapat pribadinya saya atau berdasarkan seleranya saya aja terhadap MV tersebut, tapi juga saya dukung dengan beberapa fakta dan data kalau MV ini di beberapa platform sosial media sejak perilisannya itu berhasil trending seperti di YouTube itu bisa trending beberapa hari, dan juga di platform music kayak Melon yang terkenal di Korea juga berhasil trending. Jadi itu menyebabkan kalau ini MV bukan hanya karena saya senang aja dengan MV-nya gitu. Oke, langsung aja, nggak perlu lama-lama, langsung aja kita menuju ke posisi yang kelima yang dihuni oleh MV dari IU vs Suga dengan judul Egg. Pertama kali rilis pada tanggal 6 Mei lalu kalau nggak salah, merupakan kolaborasi pertama antara IU dengan salah satu personil yang mengemban tugas sebagai rapper di salah satu boy band yang udah mendunia banget, Bangtan Boys, yakni Babang Agus. Saya nggak paham kenapa Suga ini namanya bisa jadi Agus ya. Mungkin karena Suga dibalikin jadi Agus, Agus dibalikin bisa jadi Suga. Karena ini bukan girl group atau boy group, jadi mereka tidak memakai konsep koreo di dalam MV ini. Tapi yang menjadi sorotan di dalam MV ini adalah cara mereka memvisualkan cerita yang ada pada lagu itu benar-benar berkelas banget. Menggabungkan unsur fantasi dengan kehidupan dunia nyata merupakan cara yang dipilih oleh MV ini untuk menceritakan bagaimana makna yang ada pada lagu tersebut. Dimulai ketika IU memasuki suatu ruangan yang bisa dikatakan bentuknya seperti high technology, yang sekilas mengingatkan saya ke beberapa scene film-film sci-fi, Divergent, Insurgent, Detergent. Terus di sana ketika IU tertidur dan bermimpi, mereka memvisualisasikan mimpi IU ini dengan menggabungkan konsep animasi dengan
beberapa konsep-konsep happy yang ada di dunia nyata, yang mana saya sangat takjub dengan kualitas animasi yang dimainkan di dalam MV tersebut, seperti yang biasanya bisa kita lihat di dalam film-film animasi biasanya. Ini bisa dikatakan tipikal MV sederhana, namun tetap bisa berhasil menggambarkan beat-beat yang ada pada lagu tersebut dengan sangat baik. Jadi selama kita nonton MV-nya, kita juga enjoy dengan cara mereka menggambarkan, memvisualisasikan apa yang ada pada MV tersebut. Oke, sekarang kita lanjut ke posisi yang keempat, itu dihuni oleh Stray Kids dengan judul Mirror. Apa yang saya suka dari MV-nya Stray Kids dengan judul Mirror ini adalah MV-nya ini terlihat sangat-sangat luxus sinematik. Hal tersebut digambarkan dari warna dan cara-cara pengambilan gambarnya itu benar-benar sensasinya seperti kita nonton video-video yang di-shoot dengan ala-ala sinematik. Makin diperjelas dengan tonton warna yang ada pada video ini cenderung biru gelap. Dan yang penting di dalam MV ini adalah mereka coba bernarasi untuk menyampaikan sesuatu. Jadi selama nonton MV ini kita seolah-olah tengah menyaksikan film pendek atau cerita pendek yang mereka bungkus di dalam suatu music video. Karena ketika MV ini dimulai diperlihatkan ada beberapa segerombolan kelas elit itu diarak-arak menuju suatu stage, dan grup Stray Kids ini ingin mencoba membuat perubahan terhadap kondisi pemerintahan yang ada saat itu gitu kan. Karena lagu ini lebih banyak menceritakan keadaan suatu kota ya, jadi memang secara garis besar mereka mengambil set lokasi atau background kota-kota. Entah itu benar-benar mereka syuting di sana atau hanya permainan teknologi CGI, tapi yang pastinya eksekusinya sangat-sangat bagus. Bisa kita lihat di beberapa scene yang dengan sangat cepat itu ada pergantian warna kota, warna gedung-gedung bangunan yang sangat tinggi itu dengan sangat berhasil mereka gambarkan dengan sangat baik. Dan yang paling penting adalah saya suka dengan konsep koreo yang ada pada MV ini, energik sesuai dengan lagunya. Oke, kita lanjut ke posisi yang ketiga, itu dihuni oleh Bangtan Boys dengan judul On. Peluncuran suatu MV, pihak agensi dari grup tersebut pasti akan menciptakan atau meng-create MV tersebut dengan dua konsep yang berbeda. Itu seperti memang udah jadi tradisi di dalam proses perilisan suatu MV, yang mana satu MV tersebut merupakan versi originalnya dan yang satunya lagi itu merupakan versi performance dance-nya, yang mana konsep ini juga nantinya akan mereka pakai kalau mereka melakukan live performance atau konser gitulah. Nah, biasanya untuk yang konsep dance performance ini, para agensi tidak terlalu menaruh effort yang lebih dengan hanya melakukan syuting di studio koreo mereka aja gitu kan. Beda cerita dengan konsep MV dance performance yang diusung oleh BTS ini. Mengkonsepkannya menjadi cinematic manifesto. Konsepnya sama, dari awal sampai akhir, personil Bangtan Boys ini bakalan narik juga. Cuma kali ini mereka coba membuat dan memvisualkannya itu dengan cara yang berbeda, yaitu memakai set lokasi di lapangan yang sangat luas. Terus juga mereka combine dengan supporting dancing yang sangat-sangat berkelas. Dan yang paling menarik dari BTS On ini adalah konsep koreonya tuh sangat energetik dan enak banget. Dan untuk BTS yang On ini saya juga udah nonton yang versi originalnya, tapi nggak tahu kenapa saya lebih suka yang versi manifesto sinematik ini. Kenapa demikian? Karena ada beberapa konsep-konsep yang tak terpikirkan dibikin di dalam MV ini. Yang pertama, ketika saya melihat behind the scene dari pembuatan MV ini, ternyata
proses pengambilan gambar antara personil BTS ini dengan supporting dancingnya itu dilakukan dalam waktu yang berbeda. Saya nggak habis pikir itu bagaimana bisa mereka mengkondisikannya. Sama-sama kita tahu para supporting dancingnya itu luar biasa banyaknya. Jadi ya itu tadi, keahlian mereka dalam mengakalinya itu yang buat saya benar-benar give much appreciate untuk MV yang ini. Oke, selanjutnya kita menuju ke posisi 2 teratas yang diisi oleh Blackpink, How You Like That. Sejak rilis sampai sekarang, MV Blackpink dengan judul How You Like That ini tetap menjadi pilihan saya yang masuk ke list untuk lagu yang selalu saya dengerin ketika nonton MV suatu K-pop. Saya merasa kalau 4 konsep utama dasar yang ada pada suatu MV itu sudah dimiliki dan dibentuk dengan sangat mahal di dalam MV How You Like That ini. Saya suka choreo dancingnya, saya suka konsep wardrobe-nya, saya suka dengan setup lokasi yang dibikin original tanpa bantuan CGI satupun. Itu saya suka banget. Dan yang terakhir itu saya suka dengan teori-teorinya, walaupun sampai saat ini saya masih belum paham ya gimana itu teori. Tapi yang sangat saya notice untuk MV ini adalah itu tadi, konsep set lokasi yang dibikin nyata gitu. Total ada 4 lokasi atau set background yang berbeda di dalam MV ini. Terus yang juga perhatian saya adalah wardrobe yang dipakai oleh para personil dari Blackpink ini. Dimulai dari mereka yang gamisan serba-serba hitam, terus sampai ke mereka yang berpakaian mini hanbok, itu benar-benar elegan dan mahal dari konsep MV ini. Part yang paling saya suka di dalam MV ini adalah part-part yang mau akhir, itu terlihat banget festival dan energiknya dari MV ini. Jadi dari segala aspek MV ini udah benar-benar bisa dikatakan kelas luar biasa bagus lah ya. Jadi nggak heran kalau mereka itu trending dan dapat penghargaan di mana-mana, karena memang dari apa aja MV ini tuh dibentuk dengan sangat-sangat niat yang luar biasa. Bahkan sampai sekarang sejak perilisannya MV ini tuh udah berhasil tembus 271 million views di YouTube. Oh my goodness. Oke, sekarang kita akan masuk ke posisi yang pertama, posisi puncak. Kira-kira siapa ya? Dan di posisi pertama itu ada MV dari Iron Seulgi, Monster. I'm a little monster. Kalau nggak salah itu selang 2 hari setelah How You Like That rilis, SM Entertainment juga merilis salah satu MV dari subunit Red Velvet, Iron Seulgi, dengan judul Monster. Yang saya sangat appreciate-nya terhadap SM Entertainment adalah mereka berani ngeluarin MV-nya Iron Seulgi ini di tengah hype-nya How You Like That. Yang sangat menonjol dari MV ini adalah konsep koreonya yang luar biasa, menyentuh nilai artistik yang sangat-sangat tinggi. Saya bisa merasakan kalau tingkat kesulitan dari MV ini tuh bisa dikatakan luar biasa sulit gitu kan. Hampir semua part dari koreonya itu menjadi bagian favoritnya saya, tapi paling favorit itu adalah part ketika Seulgi mau cakar si Irene. That's my favorite part. And then yang pastinya itu part slow motionnya itu aduh cakep banget emang. Dan part paling signature dari MV ini adalah part yang kelajengking itu sih. Jadi kalau misalnya orang udah dancing kayak begitu, kita udah bisa tebak oh ini Monster. Terus apa yang menjadi spesial dari MV ini adalah mereka berhasil membawa suasana dark di judul yang ada pada MV ini, yaitu Monster. Jadi ada beberapa detail-detail di dalam MV ini yang kategorinya memang benar-benar menambah suasana dark dari MV ini. Ada detail seperti pistol, gambar tengkorak yang digunting sama Irene. Terus juga yang pastinya adalah di last part
ketika lagu udah mau habis, itu sorotan mata Airin sama Sulgi itu kayak bener-beneran udah habis mangsa orang gitu kan. Nafas terengah-engah, tatapan mata tajam dan bengis. Aduh gila, itu mah udah berhasil banget merepresentasikan monster yang sebenarnya gitu. Pokoknya yang sangat menonjol, yang sangat bagus diperlihatkan di dalam MV Airin Sulgi yang berjudul Monster ini adalah konsep koreo yang benar-benar nilai artistiknya itu bisa dikatakan 100%. Kalau bisa dikasih nilai itu saya bakalan kasih nilai 100 deh. Nah, oke teman-teman semua, itulah tadi 5 MV dengan konsep yang sangat elegan dan berkelas. Mungkin ada dari teman-teman yang merasa kalau MV ini juga bagus, boleh kasih tahu ke saya biar saya lihat juga, karena jujur wawasan saya di dunia perkipopan ini masih belum terlalu banyak. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like video ini kalau misalnya teman-teman suka, dan juga subscribe pastinya channel ini dengan cara klik tombol yang bertuliskan subscribe atau langganan itu jangan lupa untuk diklik. So I think enough for today. Thank you so much for watching this video, and once again I said to you, don't forget to subscribe, and I'll see you guys in the next video. Bye bye.